Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Wahyuni, NIM 90 100 118 030, akan menjelaskan tentang mudharabah dan pengaplikasiannya sepemahaman saya. Yang pertama yaitu definisi mudharabah. Mudharabah berasal dari kata al-darib yang artinya memukul atau berjalan, atau seseorang yang sedang berusaha melangkahkan kakinya dalam melaksanakan usahanya. Nah, mudharabah merupakan salah satu bagian dari perjanjian perjanjian kerjasama. Adapun 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 dengan adapun menurut Hatib Al-Syarbani, yaitu pemilik sah memberikan sahamnya kepada pekerja atau pengusaha untuk mengembangkan atau memperdagangkan. Nah, sedangkan keuntungan yang diperoleh akan dibagi dua, sesuai dengan kesepakatan bersama. Mudharabah dapat diartikan sebagai perjanjian akad kerjasama yang ditandai dengan pemberian sejumlah uang atau modal oleh seseorang kepada pekerja atau pengelola modal mudharib untuk melakukan usahanya. Dan apabila keuntungan tersebut telah mendapat keuntungan, maka akan dibagi dua, untuk sahibul mal atau pemilik modal dan mudharib untuk pengelola modal sesuai dengan persentase atau jumlah yang telah disepakati. Nah, adapun dengan yang kedua, dasar hukum mudharabah, yaitu dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 20, yang artinya sebagian orang berjalan di muka bumi dan mencari karunia Allah. Nah, adapun dalam Quran surah Al-Jumuah dalam ayat 10, dan apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, yang artinya yaitu sama karunia Allah yaitu bekerja, karena bekerja termasuk dengan ibadah. Nah, adapun hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Suhaib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang terdapat berkah di dalamnya. Yang pertama, membeli secara kontan, dan kedua, mempermodalkan, dan yang ketiga, mencampur gandum dengan syar'i, dan apabila ada dan untuk keperluan rumah tangga tidak diperjualbelikan. Nah, adapun yang ketiga, rukun mudharabah ada 5, yaitu al-aqidain, yaitu dua orang yang melakukan perjanjian. Yang kedua, mal, saham atau modal. Yang ketiga, amal, usaha yang akan dikelola. Keempat, al-ribhu, yaitu keuntungan atau laba. Yang kelima yaitu sikhat, yaitu pernyataan ijab dan kabul. Nah, adapun dengan syarat mudharabah ada 3, yaitu terkait dengan kedua pihak yang berakad. Yang pertama, kedua pihak, yaitu sahibul mal dan mudharib, harus tahu hukum, harus mengerti hukum. Yang kedua yaitu sudah balik dan berakal sehat. Dan yang keempat, tidak harus muslim, tidak disyaratkan harus muslim atau beragama Islam. Nah, terkait dengan modal ada 5, yaitu uang atau nilai uang, modal harus berupa uang yang beredar di masyarakat. Nah, yang kedua
uh, jumlah uang atau nilai uang harus jelas. Yang ketiga, uang harus cash dan bukan termasuk piutang. Nah, yang keempat, modal harus disediakan atau disertakan pada saat akan terjadi. Nah, yang kelima, modal harus diserahkan oleh sahibul mal kepada mudharib. Nah, adapun dengan jenis mudharabah itu terbagi atas dua, yaitu mudharabah mutlakah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlakah yaitu pengelola modal diberikan kebebasan oleh sahibul mal atau pemilik modal untuk melakukan usahanya, seperti jenis usaha apa yang akan jenis usahanya, lokasinya di mana, dan tujuan usahanya. Nah, sedangkan mudharabah muqayyadah yaitu pemilik modal sudah menentukan jenis usaha, lokasi usaha, dan tujuan usaha yang akan dilakukan oleh mudharib atau pengelola modal. Nah, kemudian ketentuan dalam akad mudharabah. Yang pertama, pada akad mudharabah mutlakah, pengelola modal tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang di luar hukum syara. Nah, kemudian dalam mudharabah muqayyadah, mudharib tidak boleh menjalankan usaha di luar yang telah ditentukan oleh sahibul mal. Nah, kemudian mudharib tidak boleh menggunakan modal tanpa seizin sahibul mal. Kemudian mudharib tidak boleh menggabungkan modal dengan hartanya. Kemudian mudharib tidak boleh membeli komoditi yang lebih murah dari modal yang telah diberikan. Kemudian mudharib harus menjalankan sebagaimana mestinya atau sebagaimana akad yang sebagaimana mestinya atau sesuai dengan perjanjian. Nah, adapun skema mudharabah yang pertama yaitu bank memberikan modal kepada pengusaha atau nasabah, kemudian nasabah menjalankan usahanya. Nah, dari usahanya mendapatkan keuntungan, maka keuntungan akan dibagi dua, untuk sahibul mal atau pihak bank, dan mudharib pihak nasabah. Kemudian setelah itu modal awal akan dikembalikan kepada pihak bank, seperti itu. Nah, adapun aplikasi akad mudharabah yaitu pembiayaan dalam modal kerja, yaitu modal kerja bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan, jual beli, dan industri. Nah, adapun pembiayaan dengan investasi seperti aktiva tetap, yaitu tanah, gedung, dan lain sebagainya. Nah, adapun dengan pembiayaan khusus seperti sebagai penengah antara perusahaan, nah, seperti itu. Nah, adapun manfaatnya, yang terakhir, manfaatnya bank akan mendapatkan tambahan keuntungan dari bagi hasil atau nisbah
pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Nah, yang kemudian yang kedua, pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau kas usaha mudharib sehingga tidak memberatkan mudharib. Nah, yang terakhir, prinsip bagi hasil dalam mudharabah berbeda dengan bunga pada bank. Berbeda dengan prinsip bunga tetap, karena bank akan menerima pembiayaan satu jumlah bunga tetap berapapun yang dihasilkan, sekalipun merugi ataupun dalam kondisi krisis ekonomi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.